Lionel Messi akan meninggalkan PSG saat kontraknya habis dan dia tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub Ligue 1 tersebut. Sebuah laporan dari Sport mengklaim bahwa Barcelona tertarik untuk membawanya kembali ke klub, tetapi mereka harus menghadapi persaingan dari tim Liga Primer, Newcastle United. Messi memiliki 20 gol musim ini di semua kompetisi dan dia bisa menjadi perekrutan yang berkualitas untuk Newcastle United. Meskipun itu akan menjadi perekrutan jangka pendek, pemain asal Argentina ini secara luas dianggap sebagai pemain terhebat di generasinya dan dia bisa membuat perbedaan besar di Newcastle di musim mendatang. Sejumlah klub dikabarkan bersedia untuk mengontrak pemain tersebut di musim panas ini dan Messi juga bisa menerima tawaran menggiurkan dari Arab Saudi. Namun kapten timnas Argentina itu ingin melanjutkan karirnya di Eropa setidaknya untuk 1 tahun lagi. Jadi masih harus dilihat apakah kepindahan ke Newcastle United menarik baginya. Tidak ada keraguan bahwa kepindahan ke Newcastle bisa dianggap sebagai langkah mundur untuk pemain seperti dia. Tapi The Magpies adalah salah satu klub terkaya di dunia dan mereka bisa menawarkan gaji yang sangat besar kepada legenda Barcelona itu. Selain itu, mereka kemungkinan besar akan bermain di Liga Champions musim depan dan proyek ambisius mereka bisa menarik bagi pemain asal Argentina tersebut. Juventus mengonfirmasi bahwa Mattia De Sciglio mengalami cedera ligamen turut anterior atau ACL yang membuatnya memerlukan operasi dan dengan demikian musimnya berakhir lebih awal. De Sciglio mengalami masalah lutut pada saat si nyonya tua mengalahkan Lecce dalam laga lanjutan Serie A di Allianz Stadium Kamis dini hari kemarin. Pelatih Massimiliano Allegri telah mengutarakan kecurigaannya bahwa De Sciglio mengalami cedera ligamen lutut anterior selagi memujinya tampil baik di laga tersebut. Sayangnya, Mattia memiliki lesi pada ligamen krusiat. Dia berada dalam kondisi bagus tadi, bermain baik. Dia akan memerlukan waktu untuk pulih dan kembali bermain, kata Allegri kepada DAZN. Kemudian manajemen Juventus mengonfirmasi bahwa ex-bek kanan AC Milan ini mengalami cedera ACL yang memastikan pula bahwa dia harus absen hingga musim ini berakhir. Mattia De Sciglio seiring dengan cedera di hari ini pada lutut kanannya telah menjalani tes diagnostik di gym medical yang mengungkapkan adanya kerusakan pada ligamen anterior krusiat. Operasi akan perlu untuk dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Demikian pernyataan resmi dari Juventus. Cesc Fabregas merasa yakin bahwa Chelsea dapat bangkit kembali musim depan jika mereka menunjuk manajer yang tepat. The Blues saat ini mengalami masa-masa sulit musim ini dan berada di peringkat ke-12 klasemen sementara Premier League. Mereka juga telah tersingkir dari semua kompetisi piala dan tidak akan bermain di kompetisi Eropa pada musim depan. Berbicara kepada Sky Sport, Cesc Fabregas mengklaim bahwa tidak semuanya terlihat suram bagi The Blues. Ia yakin manajer yang tepat dapat membalikan keadaan dengan cepat karena skuad yang ada saat ini sangat bertalenta. The Blues sendiri dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Mauricio Pochettino dan kemungkinan akan menunjuknya menjadi manajer baru dalam beberapa hari ke depan. Lazio kabarnya telah mengajukan tawaran untuk merekrut striker Feyenoord Santiago Gimenez jelang bursa musim panas. Klub ibu kota Italia tersebut sedang terjun ke bursa transfer untuk mencari striker baru guna memberikan alternatif bagi Maurizio Sarri jika Ciro Immobile tidak bisa dimainkan. Hengkangnya Felipe Caicedo dan Fede Muriqi telah membuat kekosongan dalam skuad yang memaksa Felipe Anderson untuk beradaptasi sebagai false nine ketika Immobile absen. Lazio saat ini menempati peringkat kedua klasemen Serie A dan sedang berjuang untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions. Jika terwujud, akan memberikan tambahan pendapatan bagi mereka untuk bisa berbelanja pemain lagi di bursa musim panas mendatang. Kabar terkini dari Meksiko seperti dilansir Lazio News 24 mengungkapkan bahwa Bianconeri telah mengirimkan tawaran kepada Feyenoord yang bernilai 18 juta euro untuk servis Gimenez, seorang striker yang juga diminati oleh Milan dan Atletico Madrid.
Napoli akhirnya mengunci Scudetto yang dinanti-nanti pada pekan ke-33 Liga Italia musim ini. Napoli dipastikan jadi penguasa Italia musim ini setelah menahan imbang Udinese 1-1 di Dacia Arena. Tambahan 1 poin ini sudah cukup bagi Victor Osimhen dan kawan-kawan menjaga puncak klasmen. Meski demikian, kompetisi masih menyisihkan 5 laga lagi. Koleksi 80 poin yang sudah dikemas Napoli dari 33 laga dipastikan tidak bisa dikejar oleh tim manapun. Lazio yang ada di peringkat kedua baru mengoleksi 64 poin. Jarak yang begitu jauh menunjukkan dominasi sekaligus konsistensi skuad besutan Luciano Spalletti sepanjang musim ini. Tim berjuluk Partenope itu baru kalah 3 kali. Bagi Napoli, gelar ini adalah gelar yang mereka nantikan cukup lama. Bagaimana tidak, terakhir kali Napoli menjadi penguasa Italia terjadi pada tahun 1990. Itu berarti sudah 33 tahun semenjak momen bersejarah tersebut, Napoli baru bisa menasbihkan diri lagi sebagai juara Italia. Penyerang Manchester City Erling Haaland resmi dinobatkan sebagai pemain paling tajam di Liga Inggris setelah mencetak gol ke gawang West Ham United pada laga berlangsung di Etihad Stadium Manchester, Kamis dini hari semalam. Haaland sukses melewati catatan milik Andy Cole pada tahun 1993-1994 dan Alan Shearer pada musim 94-95, yakni 34 gol. Kemenangan 3-0 The Citizen juga semakin menguatkan mereka di puncak klasmen Liga dengan raihan 79 poin. Zinedine Zidane kabarnya akan segera kembali melatih. Ada 3 klub yang bisa menjadi tujuannya. Juru taktik asal Perancis tersebut saat ini tidak memiliki pekerjaan. Terakhir, Zinedine Zidane melatih Real Madrid. Zidane memiliki catatan yang sangat luar biasa ketika menangani Real Madrid. Dia berhasil mempersembahkan 3 trofi Liga Champions dan 2 gelar La Liga. Zidane mengundurkan diri sebagai pelatih Real Madrid pada akhir musim 2020-2021. Sejak saat itu, ia belum terlihat di tepi lapangan hijau. Menurut laporan, Zidane siap melatih lagi pada musim depan. Ada 3 klub yang bisa menjadi destinasi pria 50 tahun itu. Dan 3 klub yang dimaksud ada Olympique Marseille, PSG, dan Juventus. Gelandang asal Austria yakni Marcel Sabitzer menyebut jika Manchester United adalah klub yang jauh lebih besar ketimbang Bayern Munchen. Sejauh ini, gelandang 29 tahun itu mampu menjadi pemain yang berguna di lini tengah setan merah dan telah menyumbangkan 1 trofi yaitu Piala Liga Inggris. Hampir setengah tahun bermukim di Old Trafford, Sabitzer menceritakan pengalamannya berseragam setan merah. Sang gelandang menyebut jika Manchester United merupakan klub yang besar dari segala aspek, bahkan lebih besar dari Bayern Munchen. Saya sudah merasakan banyak pengalaman di karir saya. Saya juga sudah merasakan pengalaman bermain di Bayern Munchen, ucap Sabitzer dalam wawancaranya dengan Sky Germany. Semuanya jauh lebih besar di sini. Ada lebih banyak orang yang peduli dengan Anda dan orang-orang di sini sangat tergila-gila dengan Manchester United. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, Zlatan Ibrahimovic masih belum mau pensiun. Bahkan dikabarkan ia masih akan melanjutkan karir profesionalnya di Liga Italia. Kontrak Zlatan Ibrahimovic akan segera habis di akhir musim 2022-2023 ini. Kemungkinan besar Milan enggan memperbarui kontraknya. Selain karena sudah tua, Ibrahimovic juga rentan cedera. Meski begitu, Ibrahimovic tetap punya peminat. Laporan Foot Mercato menyebutkan Monza siap menampungnya jika hengkang dari Milan. Laporan tersebut menyatakan bahwa proses kepindahan Ibrahimovic ke Monza sudah lebih dari 90% pasti terjadi. Sejak awal pembahasan, kedua belah pihak dengan mudah mencapai poin-poin kesepakatan. Nyaris tidak ada kendala dalam pembahasannya. Monza menilai Ibrahimovic masih bisa merumput di musim depan. Ibrahimovic pun menilai Monza bisa menjadi tempat yang bagus untuk melanjutkan karirnya. Usut punya usut, ketertarikan Ibrahimovic ke Monza dipengaruhi oleh 2 orang dalam. Mereka adalah petinggi Monza itu sendiri.
Dua orang dalam yang dimaksud adalah Adriano Galliani dan Silvio Berlusconi, yang mana adalah pemilik Milan terdahulu. Keduanya punya kedekatan personal dengan Ibrahimovic. Oleh karena itu, Galliani dan Berlusconi berencana menarik Ibrahimovic untuk membela AC Monza di musim depan. Sejauh ini kemungkinan Ibrahimovic hengkang dari Milan sangat besar. Jika saja bukan karena cederanya yang rentan kambuh, Milan masih mungkin memberinya kontrak baru 1 tahun lagi. Seperti di akhir musim lalu, Ibrahimovic mendapat perpanjangan kontrak 1 musim. Padahal di musim itu Ibrahimovic menderita cedera panjang di akhir dan harus absen hingga pertengahan musim ini.